Oma opa, bapak ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang diberkati Tuhan. Kini kita kembali bertemu dalam perenungan hari Rabu. Hari ini kita akan merenungkan Kejadian 48 ayat yang ke-15 sampai 22. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 350. Kita menyanyikan bait pertama dan kedua. Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hendak merenungkan firman-Mu. Untuk itu Alkitab terbuka dan kami akan baca bersama. Kami mohon Allah memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dalam pembacaan ini kami bertemu Tuhan yang berfirman kepada kami, dan kami bahagia hidup dalam berkat-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Saya bacakan bagi kita Kejadian pasalnya yang ke-48 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Ialah yang kiranya memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu,
suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak, budaya anak sulung yang menentukan masa depan keluarga seringkali terasa merendahkan anak yang lain. Dan kita juga perlu mengkritisi, karena kenyataannya begini. Tidak selamanya anak sulung itu atau anak pertama itu yang menjamin keberlangsungan atau sukacita hidup keluarga itu. Bisa terjadi anak di tengah atau anak bungsu. Dengan begitu, kita perlu juga belajar. Bukan untuk menafikan kalau ada anak sulung yang bertanggung jawab penuh. Tetapi kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana Allah mau mengantar kita untuk membangun kehidupan bersama. Supaya kita juga menekankan kesetaraan. Dan bagaimana suatu keluarga itu dapat bersama-sama membangun budayanya, membangun kehidupan yang saling memberi dan menerima. Proses transformasi ini sebenarnya dialami oleh Yakub. Ya, kita tahu dia justru yang menerima kesulungan, bukan Esau. Lalu kita juga tahu tentang Yusuf sendiri. Dia itu bagai matahari yang lain menyembah dia, padahal dia juga anak yang kecil. Lalu kini Yakub meletakkan tangan kanannya dalam pemberkatan itu kepada Efraim si bungsu, anaknya Yusuf. Dengan begitu, kita dapat merenungkan dengan baik proses transformasi itu. Dan janganlah kita juga terlalu terjebak dengan sebuah budaya di tengah dunia ini. Tetapi kita boleh menghormatinya. Ya, kita hidup di tengah dunia dengan budaya yang ada. Tetapi sebagai seorang Kristen, kita perlu mendasarkan diri pada iman percaya kita kepada Tuhan yang melihat semua setara. Dan dalam kisah ini, jelas sekali, sang penulis ingin membawa dalam kehidupan bersama itu, Allah tidak membedakan, tetapi Allah melihat hati orang, bagaimana dia membangun masa depan. Karena itu bukan Esau, tetapi Yakub. Bukan Manasye, tetapi Efraim. Daud, bungsu. Kecil dibandingkan dengan saudara yang lain. Dan seterusnya. Masih banyak dalam Alkitab disampaikan seperti itu. Perhatikanlah proses ini terjadi. Kita fokus kepada ayat yang kita baca tadi. Ayatnya yang ke-14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Nah, Yusuf itu orang yang sangat menghormati budaya. Karena itu, dia berkata kepada ayahnya begini, ayatnya yang ke-17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Jadi, itu yang terjadi ya. Jadi, Yusuf ini walaupun dia punya karunia menafsirkan mimpi dan dia sendiri juga dalam kehidupan itu begitu dihargai, diberi tempat,
dalam kehidupan bersama anak-anak Yakub. Dalam mimpinya bahkan dia menjadi matahari, di mana dia diutamakan, begitu ya. Akhirnya Yusuf memahami dan mengikuti apa yang harus terjadi. Nah, ini yang saya sebut dengan proses transformasi. Jadi transformasinya Yakub, ya, dia juga bungsu, bukan Esau. Kemudian yang sekarang Efraim, bukan Manasye. Yusuf memahami dan mengikuti apa yang harus terjadi. Ayatnya yang ke-19. Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." 20. Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah dilakukannya, didahulukannya Efraim daripada Manasye. Ini akan mengantar kita untuk kita bisa hidup sekarang dengan budaya modern. Tetapi kita juga bertemu dengan budaya yang ada tentang anak sulung, atau mungkin anak yang diistimewakan, atau mungkin di daerah tertentu yang bungsu yang mendapatkan yang utama. Ibrani, penulis kitab Ibrani memahami seperti apa kisah ini. Nah, itu akan menolong kita juga dalam memahami apa yang dilakukan oleh Yakub ini. Kitab Ibrani menekankan begini. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf. Gitu ya. Itu Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 21. Yang seperti tadi, itu karena iman. Maksudnya sangat jelas bahwa dengan imanlah Yusuf melihat Yakub melakukan, dan pembaca harus ikut dalam proses transformasi itu. Memang Yakub itu dia membawa berkat, dan berkat itu tertuju kepada hadirnya bangsa yang besar. Dan Tuhan memakai Yakub untuk menyalurkan berkatnya kepada keturunannya. Dan itu yang catatan yang paling penting, bahwa dia menyalurkan berkat kepada generasi berikutnya. Karena itu sebagai orang tua, seperti inilah yang mestinya dilakukan. Orang tua itu membawa berkat tersendiri, mengarahkan generasi berikutnya membangun kehidupan. Dan tentu saja yang dimaksudkan adalah agar seorang yang tua itu dia bisa berlaku dengan benar. Dia bisa membawa orang berpikir setara. Kakak dan adik harusnya bisa bekerja sama, dan mereka membangun kehidupan. Dalam kenyataannya kan begitu. Anak yang bungsu atau anak yang kecil bisa justru dia membawa begitu rupa keluarganya. Bukan dan belum tentu yang sulung. Inilah yang dimaksudkan. Jadi berkat itu mesti tertuju kepada seluruh anggota keluarga. Sebagai seorang Kristen seperti itu. Karena memang di dalam Kristus itu semua setara.
Dan itu dasarnya. Dengan kesetaraan itu berkat berlaku bagi semua. Jadi, dia Galatia pasalnya yang ke 3 ayat 28, Galatia 5 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kesetaraan itu ya. Dan yang paralel dengan itu. Jadi dalam Kristus setara. Yang terpenting di sini adalah dengan iman teguh itu tertuju kepada semua dan kita tidak usah memandang satu dengan yang lain. Dan panggilan secara khusus yang dimiliki atau yang diberikan kepada Yakub adalah dia menyatakan Efraim memang lebih besar daripada abangnya Manasye. Apakah ini menjadi persoalan? Tentu tidak, bukan? Tentu tidak. Semua diberkati dan berkatnya sama. Hanya memang dalam kenyataan itu bisa terjadi, ya, yang bungsu itu lebih daripada yang sulung. Dan tidak perlu cemburu. Tidak perlu. Inilah yang mau disampaikan. Dengan begitu, kekristenan itu, dia bisa saja seorang adik, dia membantu kakaknya. Begitu pula sebaliknya. Seorang adik juga bisa lebih besar daripada kakaknya. Dan itu wajar dalam kehidupan di dunia ini. Inilah budaya yang menekankan kesetaraan. Tapi sekali lagi bukan berarti kita meninggalkan budaya-budaya yang ada di dunia ini. Tetapi seorang Kristen, dia bisa berpikir yang lebih maju. Ya, dia lebih mengerti tentang keadaan yang ada dan lebih bijaksana dalam menerima kehidupan di dunia ini dengan budaya yang ada. Lebih majunya adalah dia bisa berpikir egaliter, setara. Dan dia bisa menghormati adiknya, bisa menghormati kakaknya. Dan disitulah Tuhan bekerja. Karena itu dengan iman yang teguh, gitu ya. Menurut kitab Ibrani ini, Yakub melakukannya. Memang dia tidak bisa melihat lagi, tetapi imannya lah yang menuntun dia begitu rupa. Jadi inilah yang bisa kita renungkan. Yang berikutnya kita juga bisa mengerti bahwa berkat ini sangat menekankan kebersamaan. Sangat menekankan kebersamaan. Dan janganlah orang terjebak dengan dikotomi atau pembagian atau perbedaan-perbedaan yang ada pada anak sulung dan anak bungsu. Sudah sepatutnya namanya bersaudara itu saling membantu dan bahagia jika saudaranya lebih dari dia. Kita selalu senang melihat seorang kakak, dia rela bekerja. Dia meninggalkan semuanya demi adik-adiknya sukses. Dan itu banyak kesaksian dilakukan. Bahkan kita sebagai seorang Kristen, kita sering berkorban begitu rupa buat yang lain. Buat adik, buat saudara. Jadi, transformasi itu sebenarnya sudah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, oma-opa, anak-anakku yang diberkati Tuhan, dengan begitu saya ingin membacakan kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9 ya, untuk meneguhkan kita dan bagaimana kita membangun kehidupan di tengah suatu keluarga, melebihi atau melampaui sulung atau bungsu ya, melebihi atau melampaui itu. Dia benar-benar dapat menolong kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki.
tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini yang mestinya kita kerjakan. Saya yakin kita semua sangat menghormati budaya di dunia ini. Tetapi kita punya patokan yang besar bahwa kehidupan di dalam Kristus yang egaliter, yang setara, ya, itu menjadi dasar kita dalam hidup bersama. Sehingga kita bisa menjadi terang. Seorang Kristen yang baik ketika dia menghadapi berbagai kecenderungan yang terlalu ekstrim, misalnya mengutamakan yang sulung, menganggap yang lain harus ikut dia. Karena dia Kristen, dia bisa lebih bijaksana. Dia lebih mengerti adiknya, dia lebih mengerti keluarganya, dan membantu begitu rupa. Bahkan dia rela berkorban. Seorang Kristen sulung berlaku seperti itu. Kalau adiknya, keluarganya berhasil, dia tidak perlu minder. Karena dia telah melakukan transformasi kehidupan. Budaya yang sangat baik menjadi dasar dalam kehidupan ini. Begitu pula seorang adik yang berhasil lebih baik dari kakaknya, lebih terhormat dalam kehidupan di masyarakat, di dalam lingkungan. Dia tidak perlu merasa besar. Ingatlah bahwa sebagai seorang Kristen dengan iman yang teguh, orang tuamu memberkatimu, menjadi saluran berkat. Kakakmu menjadi saluran berkat. Dia mendidikmu begitu rupa. Tapi kalau seorang adik itu merasa kecil, dia tidak perlu merasa minder karena dia mungkin kekayaannya sedikit dibandingkan kakaknya. Tidaklah permasalahan. Disitulah letaknya budaya yang baru ini. Dan kiranya ini menjadi sukacita tersendiri mengantarkan kita dalam hidup bersama. Ingatlah bahwa di dalam Alkitab sangat jelas bahwa Tuhan tidak memilih-milih, tetapi dia melihat hati orang untuk berkarya dan menjadi berkat bagi yang lain. Karena itu, selamat berkarya, selamat menjadi berkat, selamat membangun budaya yang egaliter di tengah dunia ini. Saya yakin berkat ini besar mengalir dalam kehidupan kita, tetapi juga orang yang bertemu dengan kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 350. Kidung Jemaat 350. Baitnya yang ketiga, 350. Baitnya yang ketiga. Amin, amin, kami sungguh yakin, dan syair berikutnya. Amin, 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 kami sungguh yakin, dan padamu bersyukur dalam nama putramu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberkati kami dalam hidup ini. Firman-Mu saat ini menekankan kesetaraan dan bagaimana membangun budaya hidup bersama. Bukannya mengutamakan diri, merendahkan yang lain. Bahwa kami hidup di tengah dunia dengan budayanya, kami tentu tidak menghancurkannya, tetapi kami menerangi, mentransformasi dengan dasar egaliter, kesetaraan ini. Dengan begitu kekristenan menjadi berkat. Baik kami sebagai yang sulung, sebagai yang bungsu, atau mungkin yang diistimewakan, atau yang mungkin merasa direndahkan. Semuanya kini mendapatkan berkat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Bojonggede. Mereka juga merasa diberkati bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, tetapi karena kehidupan bersama yang setara, yang saling membangun, membantu satu dengan yang lain. Karena itu ya Allah, kami berdoa untuk pelayanan agar
melakukan pelayanan yang penuh dengan kesetaraan, cinta kasih, dan membangun budaya hidup. Berkat-Mu juga kami dapat menjadi teladan, menjadi contoh bagi masyarakat di Bojonggede, di lingkungan kami, di lingkungan kerja kami, dan dalam kami hidup sehari-hari di komunitas kami, dalam keluarga kami. Bapa Surgawi, Engkau berkenan memberkati seluruh jemaat. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Secara khusus, kami berdoa untuk pemulihan, kesembuhan, dan pemulihan dari Bapak Daniel Sinaga. Kami percaya kasih-Mu berlaku bagi pribadinya, keluarga, istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Tuhan memberkati masa depannya juga. Tuhan telah melakukan perawatan di rumah sakit dan berangsur-angsur dia dipulihkan. Kami berdoa juga bagi jemaat kami yang lanjut usia, juga yang sakit. Engkau memberkati mereka. Mereka juga diberikan kesembuhan. Pelayanan kasih berlaku dalam hidup mereka. Tuhan, mari jamah mereka begitu rupa, agar mereka juga disembuhkan. Bapa Surgawi, di tengah kondisi kami hidup sekarang ini dengan adanya pandemi Corona, kami menekankan iman percaya kami semakin dikuatkan. Karena itu ibadah-ibadah yang ada menguatkan iman kami dan menuntun kami begitu rupa. Mohon berkat-Mu, kami semakin dekat padamu. Ketika kami bekerja, Tuhan juga tolong supaya kami bekerja dan kami menjaga kesehatan. Mohon berkat-Mu untuk tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan juga pergumulan kami untuk melakukan pelayanan kesaksian di bulan Juni. Kami mohon Allah memberkati agar kami dapat melakukan pelayanan kesaksian, khususnya yang dilakukan di wilayah-wilayah atau di daerah pedalaman, di Kalimantan dan di Sumatera. Tuhan memberkati pos pelayanan kesaksian kami yang tersebar dan jumlahnya cukup banyak. Tuhan memberkati juga keterlibatan kami untuk menopang mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Kehidupannya pun kami layani supaya mereka bahagia. Terpuji Engkau Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.